Selamat pagi anak kelas 6. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 6B, subtema 2, yaitu tentang kalimat efektif. Sebelum kita mempelajari kalimat efektif, sekarang kita akan belajar membedakan kata, kalimat, dan paragraf. Contoh kata Jenderal, Sudirman, itu kata ya, merupakan itu kata. Pejuang itu juga kata. Contoh kalimat, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa. Itu adalah contoh kata. Sedangkan contoh paragraf, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu ejaan yang disempurnakan. Ya. Oke. Kalimat efektif memiliki susunan berurutan yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut yang dimaksud dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Predikat, tindakan yang dilakukan oleh si subjek tadi. Kalau objek itu sesuatu yang berdasarkan aktivitas, ya. Kalau keterangan itu penjelasan di mana, kapan, bagaimana, itu keterangannya, keterangan tempat, keterangan waktu, ya. Oke, kalimat efektif di sini. Syarat atau aturan kalimat efektif. 1. Memiliki unsur-unsur kalimat, minimal subjek dan predikat. Itu kalau dia sudah ada subjek dan predikat, berarti itu sudah termasuk kalimat efektif. Di sini subjek itu tadi sebagai pelaku, sedangkan predikat adalah sebagai kegiatan yang dilakukan. Contoh, Luna sedang belajar. Kucing itu makan. Manakah di sini yang merupakan subjek dan predikat? Oke, subjek adalah Luna, sedangkan belajar itu adalah predikat. Kucing itu sebagai subjek dan makan adalah sebagai predikat. Nah, udah mengerti? Kalau kita dalam bahasa Inggris itu adalah subjek. Ayu, Dewi, yang itu semuanya ya. Oke, baru memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Contohnya ejaannya ya. Baru tanda bacanya diperhatikan juga. Baru kata baku. Contoh kata baku ada apotek, atlet. Sedangkan kata tidak baku apotik dan atlet. Jadi yang kita pakai di sini adalah kata bakunya harus diperhatikan. Oke, yang ketiga menggunakan pilihan kata yang tepat. Memiliki kehematan kata. Itu harus ringkas dan tidak bertele-tele. Pilihan katanya juga harus pilihan kata-kata yang bagus, yang baik, ya. Tidak boleh diulang-ulang, tidak boleh menjadi bertele-tele, ya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama menghindari kata depan di ke sebagai dan sebagai sebelum subjek. Contohnya, di balai pertemuan bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Ini salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan SPOK tadi. Nah, sebagai SPOK yang di sini subjek itu adalah bapak-bapak. Bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Subjeknya bapak-bapak, melakukan musyawarah itu predikat. Kalau predikat itu tadi adalah kegiatan yang dilakukan. Sedangkan di balai pertemuan keterangan, keterangan tempat, KT itu singkatan dari keterangan tempat, ya. Oke, maka yang benar adalah seperti itu, ya. Oke, baru tidak ada subjek ganda. Maksudnya subjeknya itu tidak boleh dua, ya. Contohnya, pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh, oke? Di sini subjeknya itu ada dua, ada jembatan, ada warga desa, ya. Nah, itu salah. Dan yang benar adalah dalam pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Diingat, di sana perhatikan ada tanda koma tadi di sana. Pembangunan itu predikat, membangun itu predikat. Karena apa? Karena mereka sedang melakukan aktivitas. Objek itu adalah jembatan. Nah, tadi ada koma, setelah itu para pekerja. Pekerja dibantu oleh, udah. Itu susunannya. Baru singkat dan jelas. Perhatikan, mereka sedang membahas
daripada soal-soal yang diberikan guru. Di sini sudah berlebihan, ada kata daripada. Itu tidak bagus, tidak baik. Maka yang benar adalah mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Ya, mereka itu subjek, membahas itu predikat, soal-soal itu objek, ya. Oke. Baru 4, sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, sirkus menonton Nina tadi malam. Itu tidak bagus ya. Baru yang tepatnya adalah Nina menonton sirkus tadi malam. Nina sebagai subjek, menonton itu sebagai predikat, sirkus itu sebagai objek. Tadi malam itu sebagai kalimat keterangan waktu. Katanya tadi keterangan tempat, sedangkan KW ini keterangan waktu. Oke. 5. Memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Adik Rino sudah pandai menulis, membaca dan berhitung. Nah, kalau di sini juga coba diperhatikan dulu penggunaan tanda baca yang tepat. Adik Rino sudah pandai menulis itu. Jadi, setelah sebelum dan itu juga ada koma. Adik Rino sudah pandai menulis, membaca, koma baru dan berhitung. Itu yang benar ya sayang ya. Oke, perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Oke, Insinyur dan Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta termasuk subjek. Kalau memproklamasikan ini adalah predikat yang dilakukan ya. Kemerdekaan Indonesia objek, di Jakarta itu adalah keterangan tempat. Ya. Oke, coba tentukan SPOK dari kalimat berikut. TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Oke, mana di sini yang merupakan subjek? Ya, benar. Tentara Keamanan Rakyat dan juga rakyat itu subjek ya mereka. Oke, melancarkan itu adalah melancarkan itu adalah predikat. Serangan itu adalah objek, sedangkan markas sekutu adalah keterangan tempat. Oke, di sini sudah ada. Oh, ini penjelasannya sudah ada. Subjeknya itu adalah tadi di sini tentara keamanan. Oke, diperhatikan ya, Nak ya. Oke, di sini melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting daripada suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif, ya. Kalimat efektif. Contohnya ini. Ingat kembali dengan peta pikiran. Bentuk peta pikiran dibuat dengan bagaimana? Dengan ya seperti ini. Ada judulnya informasi 1, informasi 2, informasi 3 dan 4. Oke, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ingat kembali, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kita baca. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat peta pikiran dalam teks sejarah. Nanti dibaca ya sayangnya. Oke. Nah, menuliskan informasi penting. Setelah tadi kita membuat kalimat efektif, ini semua baru karena kalimat efektif berhubungan dengan informasi penting ini ya. Peta pikiran ini di ini. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Jadi gini, peta pikirannya baru sajikan informasi pentingnya. Nah, di sini ayo carilah sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Ya, ingat. Selanjutnya, temukan informasi penting dari tersebut, sajikan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Nah, sesudah itu nanti ini kalian kerjakan di kertas HVS ya. Di kertas HVS boleh di kertas HVS aja nanti atau di double folio. Nanti langsung diserahkan di ke Bu Christine ya, di foto. Oke, dan sampai di sini kalau ada yang belum mengerti kalimat efektif dan baru tentang peta pikiran tadi ditanya lagi sama Bu Christine. Itu tadi semua penjelasannya sudah Ibu kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang dan Tuhan memberkati.